Baik Bapak Ibu sekalian, ya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan rangkaian. Tidak ada kendala yang berarti selama kita melaksanakan ibadah di dua kota suci ini. Maka kami mengingatkan kepada masing-masing jamaah untuk memperbanyak mengucap alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita ulangi bersama-sama. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang artinya segala puji bagi Allah yang kalau bukan karena nikmat-nikmatnya maka akan karena dengan nikmat-nikmatnya ibadah-ibadah, amalan-amalan saleh itu menjadi sempurna. Seandainya bukan karena Allah yang memudahkan, maka kita tidak akan mungkin bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Kemudian perkara yang kedua, sebagaimana kebiasaan para nabi dan rasul, kebiasaannya orang-orang saleh dari kalangan para salaf terdahulu, mereka setiap kali menyelesaikan suatu ibadah, maka ditutupi dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan bersama-sama Astaghfirullahalazim, 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 Astaghfirullahalazim. Penutup dari amalan ibadah yang kita persembahkan di hadapan Allah, yaitu adalah dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menutup salat kita ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Sebagaimana ketika kita berbuka puasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga mengucapkan Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Ibadah umrah juga kita tutup dengan mengucapkan Astagfirullah. Kenapa kita mengucapkan Astagfirullah? Kita meminta ampun kepada Allah karena dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bahwa ibadah kita masih penuh dengan kekurangan. Kita menyadari bahwa ibadah kita belum sempurna 100%. Banyak diselingi oleh hal-hal yang mengurangi kadar dari ibadah tersebut. Maka seseorang ketika menutup amalannya, dia tidak merasa bangga dengan amalannya, malah justru dia takut dan khawatir seandainya Allah tidak menerima ibadahnya. Oleh karena itu dianjurkan untuk mengucapkan Astagfirullah, Astagfirullahalazim. Bapak Ibu sekalian, ya, bis kita ini akan mengantarkan kita minta pertolongan agar dilancarkan segalanya, agar dimudahkan seluruh urusannya. Banyak dari kita yang nanti mungkin setelah tiba di Makassar akan melanjutkan perjalanan transit ke kotanya masing-masing. Ada yang ke Papua, ada yang ke Sulawesi Tengah, Palu,
ada yang ke Morowali, dan lain-lain. Karena perjalanan kita panjang, maka tentunya kita butuh untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW manakala kita melaksanakan perjalanan jauh atau melakukan safar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Kemudian karena kita melakukan perjalanan pulang, maka ditambahi dengan beberapa doa mengurusi jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ya, ada 3 hal yang perlu kita ingat sebelum kita benar-benar meninggalkan tanah suci ini. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa tempat yang kita tinggalkan atau tempat yang baru saja kita berada di sana beberapa saat yang lalu merupakan masyair atau syiar atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masyair itulah kita melihat syiar-syiar Islam, simbol-simbol agama Islam. Berbondong-bondong manusia datang ke sana untuk memperlihatkan simbol-simbol Islam, mengagungkan simbol-simbol Islam. Dari Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, dari Safa dan Marwa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa, Marwa, Masjidil Haram dan sekelilingnya itu merupakan syiar-syiar Allah. Kita semua mengagungi syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini. Maka ketahui jemaah sekalian, ketahuilah di sana di Indonesia itu juga banyak syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Masih banyak simbol-simbol keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, yang meskipun bukan di Makkah atau bukan di Madinah, tapi dia sejatinya tetap simbol-simbol syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Al-Quran,
yang dimanapun kita temui, dia merupakan simbol-simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masjid, ada ilmu agama. Semua ini patutlah tetap menjadi sesuatu yang diagungkan dan dihargai oleh kita. Kita belajar selama beberapa hari di sini, kita mengagungkan simbol-simbol Allah. Maka ketika pulang nanti, hendaknya kita lebih lagi mengagungkan simbol-simbol Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang yang mengagungkan simbol-simbol atau keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah tanda dari ketakwaan hatinya. Kemudian yang kedua, di tempat ini, di tanah haram. Haram adalah sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dijaga. Tidak seorang pun dari kita yang bersama-sama di bis ini berani untuk melanggar keharaman atau kehormatan tanah yang kita injak. Kita di sini berhasil untuk meninggalkan hal-hal yang buruk demi menjaga keharaman dan kehormatan tanah ini. Maka ketahuilah jamaah sekalian, walaupun kita di Indonesia, tetap ada hal-hal yang Allah haramkan. Banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Maka pada saat kita berhasil menjauhi hal-hal yang Allah haramkan di kota Makkah dan di Madinah, maka hendaknya itu menjadi motivasi ketika kita kembali ke Indonesia, ke tanah air, agar kita bisa lebih menjaga diri daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi batu loncatan kita karena kita berhasil untuk meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan di sini. Maka di Indonesia, insya Allah dengan bekal ibadah yang kita bawa dari sini, kita lebih mampu lagi untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena sesuatu yang haram itu tetaplah haram, meskipun dibumbui dengan nama-nama yang indah. Maka hendaknya seorang muslim menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan saya yang ketiga, yang terakhir, pesan kami yang ketiga, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ketika engkau melakukan haji dan umrah, maka hendaknya engkau sempurnakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sering diulang-ulang demi untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya keikhlasan di dalam setiap amal ibadah kita, khususnya amal ibadah haji dan umrah kita. Bahwa kita kesini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang kita harapkan melainkan Allah mengampuni kita dan Allah merahmati kita dan Allah membalas seluruh upaya kita dan jerih payah kita dengan surganya. Kemudian ini saja yang bisa kami sampaikan.